Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang terkasih, kita tertanam dalam gereja yang mengajarkan untuk selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pemberian atau persembahan tersebut bisa berupa ucapan syukur, penyembahan, melayani pekerjaan Tuhan, serta berupa material. Pemberian dalam berupa materi selain persembahan umum terdapat juga persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi suatu bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan lewat gereja tempat kita tertanam. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang hal memberi yang terbaik. Matius pasal yang ke-7 ayat 9-11 berbunyi, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dalam konteks ini, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di surga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Dalam hal memberi, Bapa Surgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan menentukan standar kita dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Mari kita simak pembahasan persembahan di dalam Alkitab. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau kurban.
Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci adalah sebuah inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Di dalamnya juga tertulis berbagai jenis korban yang diatur menjadi persembahan. Walaupun jenis kurban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga, persembahan diberikan tepat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada 3 kesimpulan yang bisa kita pelajari. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberi yang terbaik. Dalam Perjanjian Baru, kita bisa meneladani apa yang Maria lakukan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1-8. Maria mempersembahkan minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Semua yang Maria lakukan adalah contoh standar yang tinggi dalam memberi, yang dilakukan karena memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, dirinya masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kaum cinta akan uang dan pencuri kas milik Tuhan akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Tidak jarang mereka menyamaratakan semua pendeta atau hamba Tuhan yang mengajarkan tentang memberi persembahan sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan pribadi dari jemaat. Sekedar memandang apa yang kasat mata tanpa berupaya mencari tahu berdasarkan fakta. Kekristenan adalah hubungan kita dengan Kristus dan hubungan kita dengan sesama. Seperti yang digambarkan dari hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama memenuhi hidup kita, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu memberi yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu persembahan yang menjadi sebuah dimensi baru dalam memberi yang terbaik adalah persembahan sulung. Persembahan sulung adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah maupun nilai persembahan, tapi terlebih dalam hal kemurahan hati dalam memberi. Kita dapat belajar dari teladan jemaat di Makedonia di dalam 2 Korintus 8, bahwa kasih karunia Tuhan Yesus memberdayakan orang-orang yang seharusnya tidak mampu memberi untuk dapat memberikan melampaui kemampuan mereka. Namun, jangan kita lupakan Roma pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-1 berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Biarlah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan, serta didasari atas hubungan pribadi kita dengannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Urapi setiap kami lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Namamu layak dipuji.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sama-sama angkat pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada Tuhan, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi, katakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagum, nyanyian pujian. Amin Tuhan. Oh, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan. Tuhan dan hatiku bersuka karenamu. Sejak kita bangkit berdiri. Inilah yang ku renungkan. Oh,
percaya penyertaan Tuhan begitu sempurna atas kita. Amin. Boleh salam kanan kirinya, katakan hari ini kau pasti diberkati Tuhan. Hari ini kau pasti diberkati Tuhan, luar biasa. Haleluya. Sebab kuasa Tuhan mengalir bagi setiap kita sore hari ini. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan bersama-sama dengan kami. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mimpi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja
Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami mau buka hati kami mau menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Firman-Mu hidup Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Oh, yang bangga punya Tuhan, tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Dia sanggup memulihkan hidupmu Bapak Ibu. Dia sanggup mengangkat hidupmu. Terima kasih Bapak. Kau Bapak yang setia bagi kami. Katakan sama-sama. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat,
Katakan dengan imanmu. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Yes Lord Jesus. Pribadimu takkan pernah, oh iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saya minta jemaat Tuhan sekali lagi angkat kedua tanganmu, imani pujian ini. Katakan walaupun gunung itu tak berpindah. Amen Jesus. Tuhan Yesus yang punya kuasa. Sekalipun kami gak takut bahaya Tuhan, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Kau selalu ada menemani kami dimanapun kami ada Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, percaya Kau yang namu terindah. Pribadimu, iman yang kami pegang Tuhan. Ku pegang padamu Tuhan yang setia.
kepadamu Tuhan. Biar perkenananmu terus turun atas setiap kami anak-anakmu. Seperti Engkau memimpin bangsa Israel Tuhan keluar dari tanah Mesir. Begitu juga dengan kami Tuhan. Kami pasti menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami mau menyenangkan hati-Mu sepanjang tahun 2026 ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari Bapak Ibu katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Katakan menyenangkan-Mu, yes, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu, sekali lagi katakan menyenangkan Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, yes Lord, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, amin. Senangkan hatimu, hanya itu. Sekali lagi katakan, sekali lagi lebih sakit. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Haleluya. Bapa Surgawi, kami berdiri di hadapan tahta kasih karunia dan menyatakan dari hati kami yang terdalam bahwa inilah kerinduan kami. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa anugerah-Mu memampukan kami untuk bisa menghidupi perkataan ini, untuk menyenangkan hati Tuhan. Siang ini Tuhan, kami ingin menyambut kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapa, Engkau menolong kami untuk memahami jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Berkati kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Praise God. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih untuk undangan yang diberikan.
bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini untuk pertama kali di tempat ini. Jadi saya bersyukur sekali saya bertemu dengan Pastor Dio pada saat ada event BSK. Beliau menerjemahkan seorang pembicara, lalu saya juga menerjemahkan seorang pembicara. Jadi itu interaksi pertama kali dengan beliau, ya. Dan saya tidak pernah duga bahwa kemudian saya dikontak untuk bisa mendapat kesempatan menyampaikan firman Tuhan di gereja ini. Jadi saya percaya Allah bekerja dan merajut relasi-relasi ini, tentu Tuhan punya maksud. Amin, saudara-saudara. Nah, siang hari ini saya ingin berbagi pada kita semua, ada tema yang memang sedang dirajut untuk bisa difahami sehingga gereja ini diperlengkapi untuk maksud-maksud Tuhan yang hebat di sepanjang tahun ini. Saudara, secara khusus yang ini yang kita akan lihat dan gali bersama adalah topik mengenai bagaimana kita bisa membangun hidup kita di atas dasar yang kokoh. Saya berikan judul pemuritan sejati, dan pemuritan yang sejati itu adalah pemuritan yang dibangun di atas batu. Kehidupan yang dibangun di atas batu. Saudara-saudara, kita akan simak beberapa catatan. Saya mempersiapkan visual sehingga mungkin dengan visual kita akan bisa gampang mengikutinya, ya. Dari Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19, saudara, ada satu grand invitation yang Yesus berikan kepada semua orang. Katakan semua orang. Ya, jadi undangan ini adalah undangan yang terbuka bagi semua orang. Jadi ini bukan sekedar kita dikasih parkiran gratis, everybody yang tahu bisa parkir di sini gitu ya. Saya baru ada dapat informasi A1 tadi mengenai parkiran. Tapi ini adalah undangan untuk mengikut Yesus. Saudara, tertulis di dalam firman Tuhan dikatakan begini. Yesus itu berkata kepada mereka, orang-orang di sekitarnya itu. Dia berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Katakan penjala manusia. Ya, itu artinya orang yang mengikut Yesus ada clear job description. Kalau dikatakan job description, ya akan berguna, ya pasti akan bermanfaat hidupnya, karena dia akan dijadikan seorang penjala manusia. Tapi saudara, penjala manusia adalah suatu produk, katakan produk dari perjalanan mengiring Yesus. Ini kita nggak bisa tukar-tukar, saudara, nggak bisa diputar balik ini. Jadi kalau kita betul-betul menanggapi undangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini untuk mengikuti dia, mengikut pribadinya, maka the byproduct adalah hidup kita akan kemudian menjadi influence bagi orang lain. Sehingga menjala manusia will not be a difficult task. Menjala manusia tidak akan menjadi pekerjaan yang sulit. Kita gak usah ditanya-tanya orang, gimana lo udah muridin orang gak? Udah menangin jiwa gak? Gak perlu diabsenin begitu. Karena dalam perjalanan saudara mengiring Yesus, maka the byproduct hasilnya adalah Anda akan jadi pengaruh bagi orang lain. Yang mengerti katakan amin. Ya, nah saudara, kita mau buka dari sana. Jadi ini undangan yang Tuhan berikan kepada semua orang. Jadi saya percaya kita duduk di ruangan ini karena Anda menanggapi undangan tersebut. Somewhere, somehow, during the course of your lifetime, Anda berkata, yes Lord, aku terima undangan itu. Aku mau mengikut Engkau, aku mau mengiring Engkau. Ya, orang-orang berkata mengikut Yesus adalah keputusanku, aku tidak ingkar. Dunia di belakang, salib di muka. Saudara, saya berjalan mengikut Yesus mulai dari usia 16 tahun. Tadi kita ngobrol sebentar. Saudara, tadi sambil minum kopi ngobrol, Ibu Evelyn sudah berapa lama ikut Tuhan katanya. Saya dari umur 16 tahun ikut Tuhan, dan 16 tahun itu berarti sekitar 34 tahun yang lalu. You do the math, you know how old I am. Tahun ini akan ada kepala 5. Itu 5 itu angka anugerah, saudara, itu anugerah itu ya. Ya kan? Tapi dari usia 16 tahun pada saat kelas 2 SMA, saya berkata, yes Lord, I want to follow you. Saya mau ikut berjalan dengan Engkau. Itu 34 tahun yang lalu, saudara. Pertanyaannya, hari ini masih ikut Yesus enggak? Puji Tuhan, masih ada di dalam jalur pertandingan.
Saya bertekad ingin bisa selesai dengan gilang gemilang saudara. Jadi aku pun masih bertanding sampai dengan hari ini. Saudara senggol kiri kanannya, tanya kamu sedang bertanding atau tidak? Ya. Kenapa saya katakan bertanding saudara? Saya kalau pimpin ibadah di funeral home, di rumah duka, itu seringkali ada orang nanya, Bu Evelyn kira-kira baiknya dikasih ayat apa ya? Maksudnya apa dikasih ayat apa? Orang suka nanya ayat saudara. Untuk ditaruh di mana? Di batu nisan. Oh tanya bu boleh gak pilih ayat? Waduh repot ya kalau suruh pendetanya yang pilih ayat. Mestinya kita hidupi ayat itu baru kemudian ditulis di batu nisan. Benar gak? Iya. Lalu ada orang bilang, oh saya tahu bu saya mau kasih ayat apa. Kayaknya udah mau dipilih. Ya apa mau kasih ayat? Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Katanya begitu. Terus saya ingat-ingat. Lu kapan bertandingnya bro? Kapan dia bertanding? Ya ampun, orang muncul di gereja cuma kalau Natal sama Paskah doang. Kapan tandingnya? Maraton sih kamu ikut maraton, tapi tanding iman saudara. Halo? Jadi waktu kita berkata yes Lord, aku mau mengiring engkau. Nah kita akan analisa bagaimana cara kita mengikut Yesus. Beneran gak ngikutinnya? Bertanding sungguh-sungguh saudara. Tekad saya ingin menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Nah kita akan simak satu perikop kecil di Alkitab dari Perjanjian Baru untuk bisa menghantarkan kita dalam pemahaman ini. Coba lihat Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Saya kutip ayat-ayat ini, saudara bisa simak. Kalau tidak keberatan mari kita perkatakan bersama-sama ya. Oke 3, 2, 1. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku, mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Lalu berikutnya, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumahnya itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Diberkati kita yang merenungkan dan melakukan perkataan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menelisik pada hari ini bagaimana cara kita mengikut Yesus. Dan ada satu terminologi yang digunakan dari ayat-ayat firman Tuhan yang barusan tadi kita perkatakan bersama-sama. Dan terminologi itu adalah terminologi atau istilah membangun. Construction terminology. Ini adalah istilah membangun. Saudara kalau dikatakan membangun, kita tentu sudah paham. Kita orang Jakarta, kota ini ramai dengan pembangunan saudara. Saya kan tinggalnya di Jakarta Barat, bertetangga dengan saudara. Saya kalau nyalon itu di Mall Puri sini. Barangkali salon kita sama. Kemarin tukang salon saya libur baru tanggal 8 dia masuk. Jadi saya potong rambut di tempat lain saudara. Dia cuti. Nah kita orang barat saudara. Satu kali nggak tahu saudara kalau main jauh nggak gitu ya. Saya tuh kalau udah di barat udah mau mulai di barat aja. Saya nggak ke selatan. Tadinya saya bertahun-tahun tinggal di selatan. Nah ini kemarin saya tiba-tiba saya diajak untuk kunjungan ke selatan. Waktu saya ini Jakarta Selatan, sebenarnya bukan selatan jauh-jauh, ini Jaksel. Saya lewat situ bilang, gile. Banyak baru-baru nih dibangun-bangun gitu kan. Kita jadi kayak orang kampung masuk ke kota. Padahal orang barat jalan-jalan ke selatan. Saudara yang di barat jangan merasa terhina ya, kita bukan di kampung saudara. Tapi kan kadang-kadang karena kita udah lengkap apa aja ada di barat ini, kita nggak nyambi-nyambi ke situ gitu loh. Ya kan? Nah tapi baru di Jakarta aja ternyata ramai sekali pembangunan. Nah buat kita istilah membangun itu bukan hal yang baru. Kita orang Jakarta mah tahu urusan membangun. Nah terminologi inilah yang digunakan. Jadi sudah dapat bayangan ya. Di dalam Injil Lukas.
Nah sekarang kita lihat, tadi di ayat yang ke-46, Alkitab berkata mengenai suatu keresahan Tuhan. Di mana dia berkata, kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan loh apa yang aku katakan. Coba simak catatan yang saya buat ini saudara. Setiap orang sebetulnya sedang dalam proses membangun. Membangun kehidupannya. Entah kita sadar atau tidak sadar saudara. Jadi semua orang itu, we are actually building something in our life. You build a career, you build a family, you build a life. Your life is in the process of being built. Jadi pertanyaannya kita nggak perlu tanya orang, kamu apakah sedang membangun atau enggak? Karena memang dalam hidup ini kita membangun saudara. Tetapi yang jadi isu yang dihadirkan di dalam teks ini adalah di atas dasar apa kita membangun? What kind of foundation yang ada di bagian bawah dari kehidupan yang sedang kita konstruksi itu saudara. Nah ini kita akan simak pada siang hari ini. Poin pertama dalam catatan yang kita akan bahas atau kita akan dengarkan saudara. Yaitu di ayat yang ke-46 dikatakan tadi, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan? Saya berikan catatan di sini, ini adalah keresahan atau semacam Jesus is addressing, Yesus sedang menuding atau Yesus sedang menunjuk suatu isu yang ada dari para orang-orang yang ada di situ ya. Mungkin mereka mengaku murid, mungkin mereka mengaku pengikut. Hello. Karena kan ada undangan yang diberikan, mari ikut aku. Maybe they think themselves as a follower already. Mereka sudah jadi Christian yang artinya they have decided at some point of their life, mereka telah mengambil keputusan untuk berjalan mengikut Yesus. Nah Yesus katakan, kamu mengaku aku Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Bapak Ibu, ini adalah suatu isu yang sedang diangkat oleh Yesus pada saat itu. Dan saya rasa isu itu masih cukup relevan terjadi bahkan sampai hari-hari ini. Saya menggembalakan gereja, saudara. Setelah juga bertahun-tahun banyak melayani, saya sekarang menggembalakan gereja. Baru-baru ini Tuhan angkat mengusik hati saya dengan suatu keresahan. Karena saya memperhatikan ada banyak orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamatnya. Juru selamatnya. Tetapi they have problem in following him as their Lord. Mereka ada isu mengiring Yesus sebagai Tuhan. Nah ini isunya ini tadi. Sebagai juru selamat they have no problem. Maksudnya bagaimana tuh Bu Evelyn? Loh, berapa banyak orang saudara yang mau ikut Yesus karena mau diselamatkan. Diselamatkan berarti mau ditolong dari sakit penyakit. Dari hutang piutang. Dari masalah konflik suami istri. Dari masalah pekerjaan, tadinya nganggur gak punya pekerjaan. Dari bisnis yang gagal putul. Jadi apa? Minta tolong sama Yesus. Yesus menjadi juru selamat. Waduh kalau misalnya ada KKR, ada doa altar, maju tuh ke depan. Kenapa? Minta tolong. Minta tolong sama Yesus. Dan saudara, saya pernah punya pengalaman 11 tahun keliling Indonesia melayani di KKR. Saudara, banyak di KKR, di lapangan-lapangan atau gedung-gedung stadion olahraga seperti itu. Kita melihat itu altar call paling banyak tuh. Orang datang minta pertolongan Tuhan dengan bercucuran air mata. Pertanyaannya, setelah ditolong Tuhan, apakah kemudian mereka mau berjalan mengikut Yesus sebagai Tuhan? Katakan Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9-10 berkata, dengan hati seorang percaya, dengan mulut kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu kurios saudara. Yang artinya Lord, Master, Owner, pemilik kehidupan kita. Nah itu beda kalau sekedar Yesus sebagai juru selamat.
Saya nggak tahu pengalaman saudara bagaimana. Kami juga banyak menuntun orang-orang saudara. Rumah tangga yang masih fresh aja. Ada orang dituntut, dilaporin somasi katanya. Udah mau diseret ke Polres Jakarta Selatan itu katanya. Masalah. Udah saya layani berkali-kali, kemudian tiba hari ini dia harus menghadap ke Polres Jakarta Selatan. Dari parkiran, telepon, Pak Saiflin. Orang kalau minta tolong tuh gak tahu jam ya. Mau jam berapa ya pokoknya pelayanan VIP. VIP. Very important person kan gitu. Mau jam 2, mau jam 1 kayak. Kita layani, kita hamba Tuhan, kita melayani lah. Benar gak? Layani. Ditolong Tuhan, diluputkan gitu loh. Dari Polres Jakarta Selatan. Lalu kemudian saya bilang, lah ikutlah Tuhan sungguh-sungguh gitu kan. Udah nangis-nangis ditolong, wah cucuran-cucuran air mata, tisu-tisu satu box bisa habis. Waduh. Tapi ternyata saudara, dia timbul, tenggelam. Saya bilang, kenapa kamu kayak bulan gitu loh. Ada bulan purnama, bulan sabit muncul, timbul, tenggelam. Saya bilang, oh apa ini masalah. Dan saya bawa dalam doa saudara. Ternyata Yesus belum jadi Tuhan. Cuma jadi juru penyelamat. Ya enggak? Ayo saudara, siang hari ini saya berharap saudara adalah orang-orang yang betul-betul komit mau ikut Yesus sebagai Tuhan. Karena bila dia sebagai Tuhan, saudara saya taruh catatannya di sini. Memanggil Yesus Tuhan itu berarti kita menyerahkan otoritas hidup sepenuhnya kepada dia. You are Lord, you are King, and I serve you. Begitu saudara. Gak ada lagi mau-mauku. Yang ada adalah kehendak Tuhan. Weh, kita gak bisa ugal-ugalan saudara. Thy will be done. Nah itu baru cocok kita doa Bapa kami itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, kalau cuma jadi juru selamat ya udah ditolong. Kebanyakan orang udah ditolong kabur, benar gak sih saudara? Nggak di sini, ini di Jaksel kali itu, saudara. Yang jarang saya kunjungi, barangkali di sono. Saudara, lupa udah ditolong Tuhan, sudah disembuhkan. Ya, saya ingetin jemaat, saya bilang inget tuh ya ada lagunya, bagus nih penulis-penulis lagu nih diurapi zaman-zaman sekarang ini. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Itu berapa kali ditolong Tuhan? Ayo, masih terus saja juru selamat, juru selamat, juru selamat. Kapan Yesus akan duduk di tahta hatimu? Menjadi raja yang memerintah, yang kau hormati sungguh-sungguh. Haleluya. Tadi udah pada makan siang kan? Ini mesti lebih semangat nih saudara. Coba lihat kiri kanan. Woi. Oke ya, poin kedua saudara. Membangun di atas batu sekarang. Tadi yang pertama itu adalah issue lordship ya. Issue lordship, ketuanan Yesus Kristus. Apakah dia menjadi Tuhan atas hidup kita? Karena he addressed the issue. Karena kalau betul dia adalah Tuhan, mestinya ada dampaknya. Ada impactnya. If he is truly Lord, ada impactnya. Jadi kita sebenarnya bisa lihat ya, orang tuh beneran Yesus juru selamat atau udah jadi Tuhan tuh kelihatan di hidup seseorang. Haleluya. Ya amin. Bukan mau beda-beda tapi memang kelihatan. Karena kalau seseorang betul-betul submit pada ketuhanan Yesus Kristus, itu mendampaki perilakunya. Mendampaki cara dia menjadi suami, cara dia jadi istri, cara dia jadi orang tua, cara dia jadi anak, cara dia jadi pegawai, cara dia jadi pengusaha, cara dia jadi warga masyarakat. Itu kelihatan kalau Yesus adalah Tuhannya. Kalau dari juru selamat, ya gimana ya, udah ditolong gitu loh, gimana loh. Bisa gak muncul lagi, tinggal tunggu sakit aja berikutnya. Iya kan, gak tahu diagnosanya makin berat atau apa, muncul lagi dia tuh. Jadi kalau batang hidungnya muncul bilang, nah nih sakit apa nih dia? Kenapa sakit apa lagi lu? Kenapa lu kena cipo lagi? Hilang lagi duitnya. Nah ini muncul. Mau cari juru selamat kan? Iya. Saudara kita gak mau yang kayak gitu ya, angop ya. Ada-ada aja gitu. Kita lihat poin kedua. Nah ini yang diadres oleh Yesus. Tadi isu ketuhanan, yang kedua adalah bagaimana kita membangun di atas batu. Tadi dikatakan dengan mendengarkan dan melakukan firman
Tuhan. Di ayat 47 sampai 48 saudara jelas sekali di sana ada suatu proses ya yang dijabarkan oleh firman Tuhan. Ayat 47 tadi sampai 48 mengatakan saudara bahwa orang-orang yang datang kepada Yesus itu dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karena waktu dia datang dia mendengar lalu melakukan. Katakan datang, dengar, lakukan. Ini dinamikanya. In the followership of Jesus, kan dia kasih undangan, ayo mari ikut aku. Maka dari titik kita berkata, ya mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Dari hari pertama you say yes to the Lord, maka hari ke sehari, every single day, sampai garis finish, dinamikanya adalah dengar, lakukan, dengar, lakukan, dengar, lakukan, dengar, lakukan. Trust and obey, there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Dengar, taat, dengar, taat, dengar. Sampai kapan? Sampai garis finish. Itulah pertandingan iman kita. Nah rupanya saudara dengan dinamika dengar, taat, dengar, taat, dengar, taat. Ternyata ini disamakan dengan suatu proses pembangunan. You are actually building your life by this kind of dynamic. Dengar apa kata Tuhan, lakukan. Dengar apa kata Tuhan, lakukan. Dengar apa kata Tuhan. Itu kita lagi laying a foundation brick by brick. Batu demi batu, batu demi batu. Kita sedang susun di fondasi hidup kita. Wow, saudara. Ada yang pernah menyamakan berjalan mengikuti Yesus kayak tukang bangunan lagi kerja? Dan saudara kalau kita bicara ini disamakan dengan suatu proses pembangunan. Dan apalagi yang dituliskan di sini adalah pembangunan fondasi. Katakan fondasi. Gedung-gedung kalau lagi ngerjain fondasi saudara itu gak diliput media massa. Saudara juga gak mau selfie-selfie di situ, bener gak? Tapi kalau udah jadi mall kita selfie, bener gak? Kita wifi, foto-foto, bener kan? Estetik. Tapi mana ada orang bangun fondasi estetik saudara. Yang ada juga semuanya kontraktor-kontraktor di bedeng. Bener gak? Di bedeng lalu bedengnya itu ya pagernya itu yang dari seng itu dibikin lagi kamuflasenya. Bangunan udah jadi dilukis di situ. Ada digital printnya saudara. Tapi kan yang di dalam itu is a mess banget. Berantakan bener gak? Orang digali semuanya. Belum lagi mesti dikeringin tuh. Kalau misalnya ada mata air di situ kan. Itu mesti dikeringin. Jadi dipersiapkan lahannya untuk pembangunan. Memang bangunan udah jadinya bakal bagus saudara. Itu yang diiklankan supaya tenan-tenan pada mau masuk. Tapi waktu proses pengerjaan fondasi, it is very, very messy. Dan saudara tahu, mengikut Tuhan kita bangun fondasi. Orang gak banyak lihat, orang gak banyak tahu. Makanya dalam catatan Lukas pasal yang ke-6 tadi, saya berikan catatan di sini ya, coba lihat. Ada bagian di situ di mana dikatakan orang itu menggali dalam-dalam. Katakan menggali. Menggali dalam. Orang yang mau bangun fondasi, maka you have to be serious on digging deep. Kalau saudara mau bangun fondasi, mesti serius menggali dalam. Karena ternyata keberlangsungan suatu bangunan tergantung dari fondasi yang ditaruh di dalam itu. Saudara mau tentukan berapa tinggi bangunannya, mesti tahu fondasinya dulu. Jadi gak bisa tengah jalan saudara, ngegalinya cuma 1 meter. Kayaknya aku mau bangun rumah tingkat 2 nih. Amsyong, kagak bisa itu. Habis aja tuh rumah. Ya, hancur itu. Ya kan? Karena gak mau ngegali dalam-dalam. Tapi kepinginnya rumahnya aku mau tingkat 2 dong. Aku mau tingkat 3. Biar tingkat 3 tuh kebuka gitu. Kita bisa lihat langit malam. Mimpi aja terus. Saudara mau setinggi apa bangunannya tentukan dari fondasinya. Menggali dalam-dalam. Nah saya tuliskan di sini bahwa kalau dikatakan menggali dalam-dalam. Bapak Ibu sekalian ini bukan proses yang instan. Amin.
Coba siapa di sini yang suka makanan instan? Microwave aja 3 menit, tit. Ya kan? Oh pakai air fryer sekarang ya. Air fryer, berapa Moses? 180 derajat, saya mau 10 menit aja. Langsung jadi gitu. Saudara, nggak ada yang instan. Kita adalah generasi instan. Kita mau semua serba cepat. Anak-anak kita udah lebih instan lagi. Makanya internet buffering aja udah pada nggak sabar, tantrum langsung semuanya. Anak-anak kita, kalau di sini kan saudara satu angkatan sama saya toh. Ini anak-anak kita yang ada di ruang sebelah no. Wih gila, mana di internet tuh buffering, buffering. Itu aja udah nggak sabar, saudara. Kita sangat mau semua cepat. Tapi saudara, come on. Alkitab berkata secara terus terang, ada proses penggalian dalam membangun kehidupan ini. Dan kalau dikatakan menggali, dalam-dalam berarti dibutuhkan suatu keseriusan, kerendahan hati, dan suatu komitmen. Kita nggak bisa baru gali sebentar, udah aku nggak mau lagi, gue capek nih, balik lagi ke situ. Gak bisa. This is a day to day process. Amin saudara. Firman Tuhan berkata Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Rupanya cara penggaliannya, cara nanam fondasinya itu adalah ini saudara. If you love me, you will do all my commandment. Cara membangun fondasi itu adalah dengan cara melakukan firman Tuhan. Tapi sekedar melakukan, kalau kita nggak mengasihi Tuhan, saudara tidak akan punya kemampuan. Saudara, bertahun-tahun saya salah tafsir dengan ayat ini. Karena saya fokusnya kepada melakukan firman Tuhan. Aduh, saya miss a lot. Lalu kemudian saya begitu struggle, saya datang pada Tuhan. Tuhan, kenapa sih nggak nyaho nih? Susah banget melakukan firman-Mu. And then the Lord address me. Dia kemudian menegur saya dan memperbaiki pemahaman saya. Dia bilang, Evelyn, you are missing the first part of the scripture. Apa sih? Saya bilang, coba baca lagi. Saya baca, jikalau kamu, tadinya ngotot kan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Baca Alkitab jangan cepet-cepet saudara. Ya coba saya ngolkir kan bilang, baca jangan cepet-cepet. Kemarin saya ada ngajar Alkitab di satu gereja saudara. Saya ajak, coba silakan baca ayat. Satu ibu baca, aduh dia bacanya cepet banget tante tuh. Baca cepet banget. Ya gak apa-apa lah pengalaman pertama saudara. Kita kalau baca Alkitab cepet-cepet nanti kayak saya waktu itu salah. Saya pikir, berarti ini intinya nih Tuhan mau saya jadi pelaku firman. Tapi gagal saya. Aku gak bisa melakukan firman. Sampai saya berperkara sama Tuhan, kenapa kok gagal? Kalau memang ini intinya, aku mau bangun fondasi, kok aku gagal melakukan firman? Dia bilang, Evelyn, you missing it. Saya baca, missingnya di mana? Bayangkan loh saudara. Tuhan buka mata saya. Ternyata, if you love me. Ada saudara yang pernah jatuh cinta di sini? Siapa yang duduknya masih gandengan tangan sama bojonya? Sama suami, ada gak gandengan? Bukan karena kedinginan, kadang-kadang istri-istri tuh kalau kedinginan dia taruh tangannya diselipin di tangan suaminya. Itu karena kedinginan, enggak ini karena mesra. Coba lihat kiri kanannya, ada yang mesra? Gak apa-apa, kalau tiba-tiba sekarang ditaruh tangannya, gue mesra gitu. Saudara, waktu kita mengasihi seseorang, Anda yang sudah menikah tahu ini. Maka menyenangkan pasanganmu itu bukan isu, benar gak? Malah Anda akan cari tahu apa yang dia suka, benar gak? Kayaknya dia suka telur ceplok kalau pagi. Saudara bikinin lo telur ceplok lo. Kayaknya dia suka jus. Dia kayaknya sukanya kalau aku pakai baju ini. Saudara cari baju itu dan saudara akan coba untuk menyenangkan dia. Perlu dipaksa-paksa gak? No. Kita lentur dan rela sekali melakukan because we love the person. Yang bapak-bapak jangan tegang-tegang. Yang bapak-bapak, koknya bini gue apa kurang sayang gue, kenapa dia gak ngerti-ngerti. Tenang. Saudara harus pulih hari ini, jangan jadi pulang jadi musuhan loh ya. Ini yang masih pacaran lah, udahlah kasihan masih tante-tante masih om. Yang masih pacaran coba, kan Anda suka amat-amati pasanganmu dia suka apa, nanti tiba-tiba saudara adain aja tuh. Ya. Jadi melakukan kehendak dari orang yang kita cintai. Itu bukan isu.
Saudara tahu membangun di atas batu yang menjadi isu di sini adalah our love issue. Makanya seruan Tuhan kita perlu kembali kepada cinta mula-mula. Waktu kita cinta mula-mulanya kembali saudara. Maka untuk mendengar dan melakukan tidak akan menjadi isu bagi kita. Saudara yang mengerti katakan amin. Kita maju ya. Kasih saya 5 menit lalu saya selesaikan. Ayat yang ketiga. Poin yang ketiga. Saudara, ujian kehidupan menyingkapkan kualitas fondasi kita. Nah ini juga dijelaskan oleh perikop tadi. Kedua orang ini atau kedua pihak sama-sama membangun rumah. Namun ada hal lain juga yang membuat mereka sama. Yaitu sama-sama menghadapi air bah. Sama-sama menghadapi banjir. Katakan sama-sama bermasalah. Saudara, badai kehidupan tidak akan pilih-pilih bulu. Ya, banjir tidak akan pilih-pilih alamat rumah. Emangnya apaan? Sesuai titik antar. Udah sesuai aplikasi ya Bu, pilihannya ya Bu ya. Alamatnya udah sesuai dengan titik. Gitu. Nggak ada kayak begitu, saudara. Jadi masalah akan terjadi untuk semua orang yang sedang membangun kehidupannya. Justru saudara, lewat ujian, penderitaan dan krisis, kondisi kita akan tersingkap. Saya buat catatan begini. Ujian tidak membuktikan apakah kita sedang membangun. Tapi justru menunjukkan bagaimana kita membangun. Akan tersingkap saudara. Kita orang yang instan cara membangunnya atau membangun berjerih lelah tuh. Berapa yang saudara tahu kalau udah dengar firman Tuhan kadang-kadang ngeri-ngeri sedap untuk kita mentaati firman Tuhan. Hello? Ya, dengar firman Tuhan tuh gak langsung aja saudara. Ya ini karena waktunya terbatas saya gak bisa cerita banyak pengalaman. Tetapi waduh ada tuh firman Tuhan, aduh it takes me 2 years to obey. Saya bilang aduh Tuhan tolong supaya aku bisa lebih cepat taat. Tapi Tuhan sabar ya, ditungguin juga tuh saya 2 tahun untuk taat firman Tuhan. Ya, saya rindu loh, saya rindu. Ya sekarang sudah lebih baik, tapi aku rindu ingin lebih cepat mentaati. Ya, ingin lebih cepat. Saya gak mau skip a day atau skip a week gitu ya. Sampai jeda 1 hari atau jeda seminggu untuk bisa taat sama Tuhan. Karena semakin kita taat kita akan didewasakan saudara. Ya, gak usah tawar-menawar untuk taat sama Tuhan. Yang keempat, poin terakhir. Ini ada peringatan bagi pendengar firman yang tidak melakukannya. Jadi hati-hati buat orang yang membangun dengan asal-asalan, membangun dengan cara instan ugal-ugalan saudara. Artinya tidak dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Itu kita skip. Apa yang terjadi? Ada peringatan bagi kita dari beberapa ayat yang tadi kita baca. Mendengar tanpa ketaatan akan mengakibatkan dasar yang rapuh. Berapa banyak kawan-kawan kita, mungkin kenalan-kenalan kita, yang tadinya sama-sama maju ke altar call. Katanya menanggapi panggilan untuk mengundang Yesus diterima dalam hatinya. Yang saat ini sudah tidak lagi bertanding iman dengan kita. Anda punya teman-teman seperti itu? Mana dia ya? Wah dia udah kandas. Dia udah melipir. Mungkin dia udah parkir. Mungkin dia udah tersandung saudara. Mungkin dia udah terhanyut. Saudara, waktu kita mendengar tanpa ketaatan, dasar hidup kita menjadi rapuh. Kehancuran rohani seringkali bukan terjadi tiba-tiba. Tetapi karena fondasi yang salah sejak awal. Nah karena itu saya berikan question for reflection bagi jemaat sekalian pada siang hari ini. Ada 2 pertanyaan, saudara bisa berproses dengan itu. Yang pertama, bagaimana kondisi dari fondasi bangunan Anda pada hari ini? Tentu ini bangunan rohani ya, bukan saya nggak ngomong rumah saudara di rumah gitu ya. Bagaimana kondisi dari fondasi bangunan Anda hari ini? Yang kedua, apakah firman Tuhan telah membentuk keputusan-keputusan, sikap-sikap dan prioritas kita? Saya berdoa firman Tuhan hari ini menjadi refleksi yang membuat kita tersadar untuk memeriksa fondasi kita. Kita gak pernah tahu tahun 26 ini akan terjadi apa saudara. Dan badai tidak pilih-pilih orang, ya kegetiran atau problem atau krisis tidak pilih-pilih orang saudara. Tapi biarlah kalau itu terjadi, justru kita akan
bisa melihat dan menemukan, wow, ternyata aku masih tetap berdiri. Ternyata badai tidak menghancurkan aku. Ternyata praktek dengar lakukan selama ini bermanfaat. Aku tidak gugur di tengah jalan. Amin, saudara-saudara. Kita satu di dalam doa ya. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Mari ya Bapak, Engkau lanjutkan karyamu di tengah-tengah kehidupan jemaat ini. Mereka yang telah menyambut kebenaran firman Tuhan. Ini akan dibawa pulang ya Tuhan. Pesan awal tahun ini membuat kami waspada. Untuk memeriksa fondasi bangunan rohani kami. Tuhan bukan sekedar aktivitas di luar. Tapi apa yang terjadi di bagian dalam itu. Mari Tuhan Engkau jamah umat-Mu. Engkau jamah setiap orang. Sehingga hari ini menjadi hari refleksi bagi kami semua. Hari di mana kami duduk untuk memperhatikan sendi-sendi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat segala berkat yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berkati kiranya tangan-tangan yang memberi, dan Kau juga mengurapi dan memberkati setiap pengelola, biar kiranya persembahan kami dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk saudara yang akan memberikan persembahan dalam bentuk transfer, Anda dapat mentransfernya kepada nomor rekening yang tersedia di layar, dan juga Anda dapat men-scan QR Code yang tersedia di layar ataupun yang berada di bawah kursi Anda. Dan apabila Anda memerlukan amplop persembahan, Anda dapat melambaikan tangan, maka para asir akan membantu Anda. Selamat memberi. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church untuk minggu ini. Mari bersama-sama beribadah dan mengalami hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan Intergen Intercessory Selasa 27 Januari 2026 jam 7 malam di Revival Hall, Gedung House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ Kamis 29 Januari 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Josephine Christina dan kesaksian dari Lady Nayoan di GBI Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. Kami mengundang saudara yang berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Kristal Ministry, Rabu 28 Januari 2026 pukul 10 pagi di Main Hall, Gedung House of Blessing. Dan pesan Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Anthony Chang. Pastikan saudara hadir dan diberkati dalam ibadah ini. Shalom saudara sekalian. Saya dengan Dio, Ketua Yayasan dari Sekolah Sehati. Dan dengan pengumuman ini saya mengambil kesempatan untuk berterima kasih untuk setiap donasi yang saudara berikan selaku orang tua asuh dari Sekolah Sehati. Dan saya juga masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi menjadi orang tua asuh bagi anak-anak TK dan SD dari Sekolah Sehati yang ada di Pulau Bangka, Dusun Pesaren. Silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini atau saudara hampiri helpdesk yang di depan. Dan kami mengucap syukur sekali lagi buat setiap taburan yang Bapak Ibu berikan agar anak-anak ini bisa mencapai mimpi mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mulai bulan Februari sampai Juli 2026, Dana Kids akan mengadakan aksi menabung di Celengan Berbagi Kasih untuk membantu teman-teman di Sekolah Sehati Pesaren Bangka. Dengan menabung setiap minggu, adik-adik bisa menjadi pahlawan kecil yang membantu menyediakan perlengkapan sekolah bagi mereka yang membutuhkan. Ayo menabur dengan penuh sukacita di Celengan Berbagi Kasih Dana Kids. Demikian pengumuman minggu ini. Untuk Anda yang memerlukan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai. Atau Anda dapat memfollow akun sosial media kami untuk informasi terupdate. See you next week. God bless you. Kita mau angkat tangan kita siapkan hati kita. Yuk.
kita pejamkan mata. Dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan, kesehatan, pemulihan, perlindungan daripada Tuhan ada bagi setiap kita semuanya. Apapun yang tangan kita kerjakan, Tuhan perbuat semuanya berhasil dan baik adanya. Dan kemanapun kakimu melangkah, selalu ada perkenanan, selalu ada keberuntungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga biar ada kasih karunia Tuhan turun bagi setiap kita semuanya di tempat ini. Semuanya Tuhan tambahkan, hikmat juga Tuhan berikan, turunkan bagi setiap kita semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari bagi setiap kita yang percaya, kita berdoa, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.